Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa khamalati arsyihi wa jami'i khalqi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa sahabat jati diri manapun berada, jumpa lagi kita di dalam episode yang ke-14 kalau nggak salah ya. Episode kemarin kita sudah berbicara tentang Baiti Jannati, rumahku sorga. Kalimat sederhana ini terucap dari bibir yang mulia baginda Rasulullah SAW dengan seluruh keterbatasan hidup beliau yang dibawa garis kesederhanaan. Sangat teramat sederhana, dengan rumahnya yang hanya seukuran hanya 2 petak, dengan dinding-dinding dari pelepah korma. Begitu sangat di bawah garis sederhana, tapi mampu dari bibir yang mulia itu terucap Baiti Jannati. Ini bukan semata-mata karena beliau seorang nabi atau seorang rasul. Ini semata-mata jadi pelajaran bagi kita. Beliau ingin mengajarkan bahwa sorga itu tidak harus dibahasakan dengan kemewahan atau gemerlap dunia. Hakikat sorga sebenarnya itu ada di dalam keseimbangan hidup. Kenapa beliau mampu berucap demikian Baiti Jannati dengan keterbatasan yang luar biasa? Pada dasarnya beliau dalam perjalanan hidup itu sempurna secara ruh dan jasad, jasmani dan ruhani. Terutama ruhani beliau itu kuat. Beliau berjalan benar-benar seimbang, tidak timpang. Sehingga apa yang beliau rasakan dimanapun berada, tetap beliau bisa menikmati. Itulah bahasa nikmat, itulah surga itu. Walaupun di dalam keterbatasan fisik yang sangat luar biasa, tapi beliau mampu berucap karena kesempurnaan dari jiwanya. Beliau manusia dengan kelengkapan ruh dan jasadnya yang seimbang, sempurna. Nah, sehingga beliau ajarkan itu ke umatnya untuk berlaku hal yang sama, menyeimbangkan ruh dan jasadnya, sehingga dia menjalani perjalanan hidup dengan 1001 warna, dengan berapa ribu macam gejolak, benturan, apapun itu ujian hidup, dia bisa tegar menjalaninya. Dan dia selalu tidak pernah terlepas dari namanya surga itu atau kebahagiaan. Kalau kita hanya berjalan dengan mengutamakan kesempurnaan fisik, jelas kita akan timpang menjalani hidup. Apalagi dengan persaingan hidup di akhir zaman yang begitu ketat, begitu keras. Dengan keinginan yang luar biasa, dunia ini luar biasa warnanya di akhir zaman. Makin berkilau dia, makin menyilaukan mata, makin membuat manusia berlomba-lomba untuk memperolehnya. Sehingga tidak terkontrol lagi keinginan kita. Dengan keinginan yang berlebih itulah yang memikul adalah jiwa atau nafs. Yang notabene tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diketahui semana dia perkembangan nafsu itu, jiwa itu apa iya sebanding dengan jasad. Dikala jasad kita 30, 40, 50, apa iya juga sebanding. Pada dasarnya manusia banyak jasad jasmani rohaninya itu masih di amarah. Jiwanya itu masih di umur anak-anak 0 sampai 10 tahun, sementara jasadnya berjalan di umur 30, 40, 50. Tanpa dia sadari batinnya itu di umur 0 sampai 10 tahun. Sehingga menjalani perjalanan itu timpang dia. Dia rentan dengan keputusasaan, cepat marah, cepat capek, cepat putus asa, cepat menyimpulkan sesuatu itu secara skeptis, keyakinan semakin habis. Itu karena dia berkisar di 0 sampai 10 tahun anak-anak. Jadi ya tidak logis ya, keinginan atau dalam diartikan beban jasad di umur 40, 50 itu dia mampu memikul sekitar 40 kilo. Itu dibebani sama umur anak-anak yang 10 tahun, ya jelas nggak memadai, timpang. Begitulah sehingga manusia berjalan di alam ini, apalagi di akhir zaman, banyak mengalami depresi, stres, bahkan putus asa, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya karena pergesekan pertarungan hidup itu sangat luar biasa, berat. Nah ini sehingga Rasulullah menggambarkan itu jauh-jauh hari sebelumnya dengan kalimat Baiti Jannati. Itu tercapai apabila terjadi keseimbangan itu tadi, ruh dan jasadnya. Sehingga di sini ucapan beliau tadi bahwa seluruh manusia itu dalam keadaan mati. Mati artinya apa? Ini tidak diperhatikan jiwanya. Jiwanya ada, ruhnya ada, tapi nggak diperhatiin perkembangannya. Rasa manusia rata-rata masih di amarah, mati, posisi mati. Hanya jasadnya kok yang dia pentingin. Sehingga beliau berucap begitu. Pada dasarnya seluruh manusia itu mati, kecuali yang berilmu. Nah, setelah berilmu dia baru mengetahui ini, dia menyadari. Dia dengan ilmu itu dia sudah hidup.
udah bernyawa, dia sudah bisa bergerak, sudah bisa merasakan, dia sudah bisa memahami, oh ternyata ada yang namanya jiwa yang harus dia perhatikan, yang harus dia asah, yang harus dia asuh, harus dia seimbangkan dengan perkembangan jiwanya. Cuma di sini ilmu itu, orang yang sudah hidup, dengan ilmu itu dia hidup. Nah setelah hidup dia berjalan dalam keadaan buta, ya. Jadi ilmu, dia udah bisa merasakan, udah bisa mengetahui, tapi buta. Buta dalam artian apa? Dia namanya indera itu ya, semakin bisa dia melihat, semakin ada yang dia dengar, itu makin besar keinginan yang muncul. Jadi keinginan itu timbul dari penglihatan sama pendengaran. Jadi mengundang dia hawa itu, nafs kita. Jadi dia berjalan dengan sudah merasakan adanya nafs jiwanya, cuma masih buta. Dia nggak ngerti, belum paham ini perjalanan nafs itu kemana, diarahkan kemana. Dia hanya tahu, oh dia punya jiwa, dia punya roh, dia punya raga, dia punya rasa, dia punya keinginan. Tapi dia tidak tahu keinginannya mau diarahkan kemana. Sehingga dia dikategori di sini, ilmu itu orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan itu seperti orang buta. Nah, dia hanya sekedar tahu tapi tidak mau praktek. Sehingga itu dikategorikan buta dia. Kecuali yang mengamalkan ilmunya. Nah, baru dia terlepas dari namanya buta. Setelah diamalkan hidupnya, diaplikasikan hidupnya, dia praktek. Dia mencari hakikat perjalanan hidup, sejatinya hidup kemana. Nah, itu baru dia udah bisa melihat. Setelah diamalkan ilmunya, baru bisa melihat. Yang diamalkan di sini, dia mulai mempelajari, memahami, mengamati gejolak hidup, benturan hidup, gesekan hidup, warna-warni hidup yang terjadi sama dia. Dia mulai paham. Ternyata hidup itu suatu perjalanan. Ternyata hidup itu ada suatu tujuan. Ternyata hidup itu ada akhir. Ternyata hidup itu ada yang menjalankan. Ternyata hidup itu kita semua dalam rangka amanah, ibadah. Dia sudah tahu, dia sudah amalkan. Nah, cuma di sini pengamalan itu juga dikategorikan dia masih dalam keadaan sesat. Jadi orang sudah hidup dengan ilmunya, dia sudah mengamalkan ilmunya, masih sesat. Sesat itu kenapa? Dia masih berorientasi di wilayah muktasib. Dia belum bisa optimalkan ilmunya itu dengan sistem yang ada di Aziz, sehingga dia buta. Apa dia sesat? Yang menyesatkan inilah berhala-berhala ini, Lata, Uzza, Manat, Subal. Berhala apa namanya? Egonya, berhala kehormatannya, berhala kemuliaan, dan berhala keagungan. Dia tersesat di sini. Sudah hidup dia, sudah melihat dia amalkan ilmunya, tapi dia dalam pengamalannya, dalam belajar ilmunya, dia dihadang sini. Dia harus paham dulu posisi dia itu ada di mana. Dengan mengamati perkembangan ruh dan jasad, baru bisa memahami ini, dia bisa mewaspadai ini yang menyesatkan dia. Lata, Uzza, Manat, Subal. Dalam keadaan sesat. Kecuali orang ikhlas. Ikhlas itu adanya di wilayah Aziz, di posisi ketiga. Tercapainya ikhlas itu apabila dia masuk Islam itu secara kafah. Dia Islamkan dirinya secara kafah. Karena ilmunya itu dia memperoleh pengetahuan ini. Bahwa dia harus Islam itu kafah, harus utuh. Kafah yang dikafahkan, yang disempurnakan itu jasmani, rohani, kolbu, dan syir. Itu dia kafahkan dalam Islam, sehingga dia mampu berjalan. Sehingga setelah kafah dia, baru dia bisa memperoleh tauhid murni. Dia bisa mengenal sejatinya Allah Ta'ala. Dia bisa mengetahui yang menyesatkan dia ini, yang menghalangi dia dari Allah Ta'ala ini berhala, atau zamanat subah. Dengan adanya kemunihan tauhid. Nah, ini hanya bisa dicapai dengan orang-orang ikhlas. Sehingga tercapai namanya ikhlas ini. Nah, orang ikhlas itu dalam bahaya besar. Kenapa? Karena dia dituntut konsistensinya di dalam kesaksian. Dia harus mampu melihat di dalam gerak dan diamnya itu Allah Ta'ala. Dia mampu menyambungkan kepada Allah Ta'ala. Dia mampu masuk ke fitrah Nur Muhammad, ke fitrah dirinya, dan bisa bersanding dengan Allah Ta'ala. Dia harus mampu tiba di sini. Kalau nggak mampu dia tiba di pintu ketahanan, nah ini yang dibilang bahaya besar. Dia keleleran kemana-mana untuk cari pintu balik. Dia harus segera balik ke sini, ke wilayah dia ini. Nah, dibilang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga inilah yang dibilang surat Al-Ikhlas. Hanya orang ikhlas yang mampu masuk ke sini. Wajah Allah ini wajah ikhlas. Ini dibilang Nur Muhammad ini yang mentasbihkan kudrah iradah. Jadi konteks kesaksian kita dalam menyaksikan Allah Ta'ala itu, sekali lagi ini di dalam konteks kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah. Ini terus saya ulang-ulang ya. Kudrah ini yang disaksikan di dalam kudrah ini adalah
ruh yang dihembuskan. Ini adalah batang tubuh atau jasad. Ini jasad, irada ini jasad, kudrah itu ruh dan jasad. Ruh yang dihembuskan Allah. Kenapa Allah menghembuskan ruhnya di tubuh manusia? Kalau langsung menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala itu nggak sanggup manusia, nggak ada yang sanggup menyaksikan Allah. Jibril aja sekalipun, rajanya malaikat, tidak sampai detik ini beliau semenjak dari awal dicipta sampai detik ini belum pernah ketemu Allah Ta'ala, belum pernah menyaksikan kebesaran dan keutuhannya Allah Ta'ala sejatinya. Sehingga suatu saat Jibril pernah mengeluhkan itu di hadapan Allah. Engkau itu di mana ya Allah? Engkau sudah sempurnakan aku dengan 70.000 sayap. Aku sudah sekali aku bentang, seluruh ufuk timur dan barat itu tertutup. Dan aku bisa berjalan dengan kebesaran sayapku itu bermil-mil juta tahun cahaya. Tapi aku tidak menemukan engkau. Di mana engkau sebenarnya ya Allah? Jibril sendiri berkeluh kesah demikian. Semenjak beliau dicipta sampai detik ini belum pernah ketemu Allah Ta'ala. Segitu besarnya Allah. Nah, di sini makanya karena murahnya Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Karena kemurahannya Dia inilah. Dia hadirkan kudrah dan iradahnya itu di dalam penciptaan alam semesta, di dalam tubuh manusia. Kudrah itu berupa ruh. Ruh inilah yang keluar dari pintu ini. Kita ditakar sama Allah Ta'ala di dalam kesaksian. Aku menyaksikan Allah dengan ruh yang dihembuskan dalam bentuk Ahmad. Yang begitu pun dengan saudara-saudara yang lain, dihembuskan ruh sesuai pintu yang dia masuk dari mana. Dia kan masuk pun lewat sini, dia keluar dari mana dia masuk lewat sini. Itu yang disaksikan. Yang ada di dua kalimat syahadat ini, kudrah dan iradah. Ini yang disaksikan, bukan zatnya ya. Karena zatnya tidak ada yang sanggup. Konsepnya belum ada untuk menentukan ketemu zatnya. Cuma dengan perantaraan kudrah dan iradah inilah kita dengan izin Allah bisa masuk ke dalam ini, bisa diizinkan menemukan zatnya. Cuma jangan paksain kita dikala masih di luar sini, apalagi masih di wilayah mutasyir, untuk memaksakan diri bersaksi akan zatnya. Tidak akan pernah terwujud. Makanya dia wujudkan kita dengan konsep kudrah iradah. Inilah yang kesaksian yang kita ucapkan di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi yang kita lihat itu yang di asyhadu la ilaha itu ruhnya yang dihembuskan. Ruhnya Allah yang dihembuskan, itu yang kita saksikan. Dalam komponen ruh itu ada dua, akal dan nafs. Ini kita saksikan di dalam ruh yang dihembuskan. Ini yang disaksikan. Jadi jangan memaksakan diri untuk menyaksikan zat Allah secara utuh. Sementara ini kita tidak pernah menyadari. Padahal sudah dia pasangkan dalam diri kita, sudah dihembuskan ini. Inilah yang sejatinya dua kalimat syahadat itu. Iradah inilah batang tubuh atau fitrah diri kita. Yang Allah jadikan sesuai fitrah Nur Muhammad Mimdal. Di dalam fitrah diri inilah kita berjalan. Inilah alam diri kita. Aku diturunkan di alam ini dalam bentuk Ahmad dengan fitrah Nur Muhammad. Aku berjalan dalam koridor ini, koridor namaku Ahmad. Yang aku saksikan di situ adalah kudrah yang Allah hembuskan di dalam akal ini, di dalam ruh yang berupa akal dan nafs. Kita sudah olah itu di episode pertama, kedua, ketiga kita sudah pernah bahas ini. Nah, jadi dengan akal dan nafs itu kita mampu berjalan di sini sampai tiba di pintu masuk ini, gerbang ketuhanan. Pintu ketuhanan ini atau gerbang ketuhanan ini harus kita bawa kuncinya. Inilah yang kita pakai iradah ini. Kita mencari kunci hidup itu di dalam background iradah kita ini. Itu yang mampu membuka sehingga bisa kita kembali. Itu yang dibilang kesaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang kita saksikan. Jadi jangan berpersepsi atau memaksakan diri menyaksikan zatnya Allah Ta'ala. Ini aja kita belum paham. Banyak yang mendasarkan diri dalam kesaksian itu hanya berdasar keyakinan. Betul. Keyakinan itu bagian dari kesaksian, tapi bukan kesaksian utuh. Dia masih melalui proses kesaksian itu. Jadi kalau memaksakan diri dalam bersaksi, emang yang dibilang menyaksikan itu melihat. Melihat itu kita identikan dengan dua mata ini. Kalau kuping ini namanya mendengar, bukan melihat. Dia hanya mendengar. Kalau ini sudah melihat. Nah, kategori melihat emang seyoknya itu dengan dua mata. Tapi kita tidak boleh langsung berpatokan pada pemahaman ortodoks. Semata-mata ini kuping, mata, telinga ini, hidung semua ini jendela. Jendela mana ini? Jendela hati.
ini akan terbuka itu dari dalam, bukan dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Dari sini dulu keluar. Jendela inilah yang akan memancarkan itu, menyaksikan itu. Jangan kita paksakan dari dalam keluar, tidak akan bisa terbuka. Seyoknya lampu itu dihidupkan dari dalam rumah, baru keluar dia, cahayanya keluar. Kalau kita nyalain dari luar ke dalam, ya nggak mungkin. Dari dalam baru keluar, bukan dari luar ke dalam. Nah, ini yang salah banyak manusia dalam salah mempersepsikan. Mereka selalu berdasarkan pemahaman baku yang kaku, memahami bahwa ada semua sesuatu dari luar. Setelah kita lihat di luar itu baru kita masukkan ke dalam. Makanya penuh di sini, tidak bisa ada formatnya. Jadi seyoknya itu dari dalam keluar. Dari dalam itu maksudnya apa? Cari dulu jati diri, seimbangkan dulu semua komponen ini. Lihat dulu apa yang Allah tasbihkan di dalam penciptaan manusia, yang ingin dia saksikan di alam ini. Dia disaksikan dengan cara apa? Itu dulu yang kita lihat. Dia mentasbihkan manusia itu sebagai wadah dia dalam tasbihkan afal dia di alam semesta. Dengan rumus ini kudrah iradah. Kudrah itu dalam bentuk ruhnya, iradah itu di dalam jasad ini, fitrah, yang dibentuk dengan konsep Nur Muhammad. Ini iradah. Syahada la ilaha illallah, syahada Muhammad Rasulullah. Inilah yang dibilang kesaksian itu. Begitulah kita dalam bersaksi. Bukan semata-mata, sudah yakin. Kalau kita bicara keyakinan ya, aku sedikit menganalogikan dari bentuk tubuh ya. Kalau kita perhatikan sejenak bentuk diri kita khusus yang di wajah ini ya, coba kita perhatikan ini huruf kuping kita nih. Kuping kita itu bentuknya begini. Mana nih dihapus nih? Nah, kuping begini ya bentuknya ya. Nah, ini kuping orang nih. Kayak gini bentuknya. Ini kalau kita perhatikan, ini adalah huruf ain. Ini huruf ain. Kuping. Jadi maksudnya huruf ain apa? Disinilah kita di dalam mengumpulkan informasi, keyakinan dari proses mendengar dulu, perbanyak pembelajaran, perbanyak informasi, perbanyak perbendaharaan. Dari ainal yakin, dari imal yakin dulu ya, imal yakin, terus ainal yakin, baru akan tiba di hakul yakin, yakin. Nah ini ain ya, ainal yakin, imal yakin di sini. Jadi perbanyak informasi, dia mendengar. Di sini dia proses dari imal yakin, anil yakin, hakul yakin. Dia akan menutup sampai benar-benar dari tadi ain yang terbuka begini, mulutnya terbuka, dia sampai menutup. Sampai bulat utuh, inilah hakul yakin, dia bulat. Jadi dia setelah terbuka begini, dia akan menuju proses berikutnya dalam bentuk tertutup. Ini adalah mim, huruf mim. Ini tertutup dia. Jadi mim bulat. Sudah bisa melihat kan? Ainal yakin, imal yakin. Proses. Ini kalau kita bukan asal dia taruh gitu aja. Ini proses. Dari informasi yang kita kumpulkan yang demikian banyak, ilmu yang kita pelajari, informasi-informasi yang kita pahami dalam hidup semesta, akan tiba di keyakinan. Baru tercerah dia, terlihat dia, terwujud dia di dalam konsep, entah secara lahir maupun secara batin. Kita bisa lihat. Ini digunakan di dalam kesaksian. Mim awal dan mim akhir di sini. Ini adalah konteks ainal yakin, bisa melihat, menyaksikan dalam dua konsep ya, bisa secara lahir maupun secara batin, bisa dilihat. Cuma dengan syarat ini tadi, mulai dari proses pemahaman ainal yakin itu dulu. Ain yang terolah di sini, di wilayah sini. Ain imal yakin, ainal yakin, yakul yakin, dari sini dulu dia baru terbuka ini. Setelah dia mampu berbentuk huruf mim, ini dia menyaksikan dalam kesaksian yang utuh. Dia berjalan di wilayah-wilayah perjalanan yang sejatinya. Dia berjalan sampai tiba dia di wajah Allah ini, di gerbang ketuhanan. Dia mampu masuk ke dalam sini. Ini proses mim ya, untuk tiba di sini. Dia mampu tiba di perjalanan ini. Nanti setelah kuat mimnya ini, dia akan berdiri alif di dalam. Akan berdiri itu tauhid. Dia bertemu dengan Allah Ta'ala di dalam mim ini. Berdiri mim alif di dalam. Kalau sudah begini, ini huruf apa ini? Ini melambangkan yang namanya ha. Ha besar ya. Ini dia. Jadi lihat coba hidung kita itu bentuk huruf H. Nah, dua lubang. Dari kuping, mata ke hidung.
Disinilah berdiri hakul yakin itu. Sehingga orang-orang sufi berbicara dia. Nih. Udah hidup dia, udah jalan nafas itu. Dia sudah bisa menunjuk, sudah bisa merasakan keberadaan dia. Dia ini. Jadi itu proses sebenarnya yang Allah hadirkan di wajah kita. Masuk di dalam keluar di dalam itu ha. Ini yang dilatih oleh para ahli-ahli zikir, ahli-ahli tasawuf dalam pola zikir gitu kan. Yang mereka sebut itu. Jadi bukan lagi sebutan tapi sudah rasa, sudah pernyataan dalam bentuk rasa, pengamalan. Dia sudah membuktikan wujud itu. Jadi elemen komponen kita ini bukan hanya sekedar ditaruh begitu aja. Ini semua punya makna, punya rahasia. Karena seluruh alam pun ada dalam diri kita. Fitrah Allah pun ada di dalam diri kita, semuanya. Makanya Allah sendiri sudah menyebutkan, insan itu rahasiaku dan aku rahasia insan. Jadi Allah Ta'ala dengan hambanya sebenarnya tidak ada hijab, tidak ada batasan. Kenapa ada batasan? Kita yang membatasi diri. Dengan apa? Dengan ini. Wilayah muktasyir. Kita lebih dominan mengurus urusan jasad, tidak memahami batin sehingga terhijab dia. Coba kita berjalan sesuai fitrah kita. Kita akan kembali ke sini, kita masuk, kita ketemu dia, dia. Kita sudah nunjuk kalau dia udah bilang itu, dia udah nunjuk, udah tahu itu dia. Nah, gitu. Jadi nggak meraba lagi, sudah itu yang dibilang kesaksian, udah ketemu, udah nunjuk dia. Kalau sudah masuk ke sini, berdiri alif di dalam itu, dia sudah nunjuk dia. Ini dicari para orang tarekat itu dengan pola zikir, dengan bilangan-bilangan zikir, dengan olah tubuh yang luar biasa. Kalau aku sudah jalanin nggak sanggup jalan itu ya, menjalani pola-pola tarekat luar biasa, terlalu ketat dan berat. Cuma yang begitu cara, karena di pola-pola itu yang mampu menghancurkan nafsu syahwat itu. Kenapa diadakan step-step gitu untuk menghancurkan syahwat dulu. Selagi ada syahwat, ya susah dia untuk berjalan sendiri. Terus kenapa Bang Ahmad langsung bisa mengurai begini? Ya ini semata-mata karena seperti yang saya ucapkan di awal tadi, kecintaan saya ke baginda Rasulullah. Saya mencintai apa yang dicintai oleh yang kita cintai. Itu wujud kecintaan yang sejati. Saya mencintai sesuatu yang dicintai. Saya mencintai yang Rasulullah cintai, yaitu umatnya, umat kita berbagi. Aku memperoleh ini dengan izin dan kemudahan Allah. Dan kalau ada yang menguji perjalanan ini dengan pola tarekat sejatinya, silahkan. Aku tidak akan batasi. Dan kalau mau ada interaktif atau dialog berbicara tentang ini, kalau mereka membahas itu dari segi tarekat dengan sistematis tarekat, ya silahkan aja. Cuma jujur aku bukan orang tarekat, jadi sistematis tarekat juga aku masih awam ya. Tapi ini Allah mudahkan aja berjalan dengan pemahaman-pemahaman yang dia kasih, sehingga yang saya bicarakan ini adalah wilayah-wilayah kesaksian yang sejati yang dimaksud dengan 2 kalimat syahadat. Jadi dengan konteks supaya kita dalam bersaksi itu tepat sasaran, tidak meraba-raba, tidak menduga-duga, tidak hanya berdasarkan yakin. Yakin yang mana? Keyakinan itu adanya di aziz. Kalau kita sudah ada di posisi aziz, itulah keyakinan yang sebenarnya. Kalau masih di muktasib, bukan keyakinan yang kita dapat. Waham, persangkaan yang dihadirkan oleh ini, oleh bajingan-bajingan ini, oleh para tukang begal ini, Lata, Uzza, Manat, Subal. Tidak akan pernah tercapai keyakinan. Sini aja tidak beriman, bagaimana akan terjadi keyakinan? Keyakinan itu sesuatu yang diperoleh dari keseimbangan. Kalau nggak seimbang, nggak akan yakin, timpang terus dia. Jadi logika keyakinan itu sesuatu yang diperoleh dari keseimbangan. Inilah keseimbangan yang dimaksud, ruh dan jasad. Ini ada 2 kalimat syahadat itu. Inilah yang disaksikan. Di kudrah dan iradah itu. Di kudrah itu ruh yang dihembuskan, di iradah itu batang tubuh yang dijadikan jasad. Ruh itu kita dialamatkan dengan akal, dengan nafs. Ini yang kita optimalkan, yang kita sucikan, yang kita fitrahkan sesuai fitrahnya, sehingga kita bisa menyaksikan akal yang Allah hembuskan itu, yang ingin disaksikan. Ruh itu di dalam sejatinya iradahnya dia, kudrah yang kita iradah yang kita pakai ini. Saya hadir dalam ini dalam iradah Ahmad, nama saya. Itu yang saya saksikan, itu alam yang saya saksikan tentang kudrah Allah Ta'ala itu di dalam diri saya. Disitulah saya menemukan kunci membuka pintu-pintu kudrah ini, pintu ketuhanan. Baru ketemu namanya Allah Ta'ala berdiri dia di dalam. Setelah dia membentuk mim sempurna, ini mim sempurna, dia akan berdiri alif di dalam. Nih,
Sehingga hiduplah itu hilir mudiknya nafs, rohani, jiwa, sehingga kita hidup. Sehingga di sini disebut dengan huwa, dia. Terucap kalimat huwa, dia yang mana? Dia yang ini, yang berdiri ini. Kita sudah tahu dia. Nah gitu, itu di dalam laku tarekat ya. Ada pola-pola seperti itu. Nah ini yang saya ingin tegaskan di dalam keyakinan. Jadi tidak hanya berdasarkan ucapan atau keyakinan yang dipaksakan, yang dibuat-buat. Nah ini konteks kesaksian yang sebenarnya ya, yang saya maksud. Semoga kita diberkahi Allah Ta'ala untuk mencapai kesaksian yang sejati, yang sebenarnya Allah tuntut. Sehingga kita tidak akan dipermasalahkan di akhirat tentang kesaksian kita, kesaksian yang benar, bukan saksi palsu. Kalau di sini ini saksi palsu, yang disaksikan ini Lata, Uzza, Manat, Subhat. Mereka yang mengambil kebesaran Allah dan mengaku dirinya itu Tuhan. Ini yang kita saksikan selama hidup kita. Sehingga ini kalau kita bersaksi dengan 4 berhala ini, inilah kesaksian palsu. Tertolak di hadapan Allah. Kecuali di sini. Ini kesaksian asli. Dia berjalan dari kesempurnaan Islamnya, terus dari kemurnian tauhidnya, baru tiba di sifat ikhlasnya, baru dia akan kembali ke fitrah. Ini fitrahnya Nur Muhammad. Setelah dia kembali ke fitrah Muhammad, dia akan ketemu yang namanya Allah. Inilah yang disaksikan sejatinya berdiri dia, sehingga ditunjuk dia sudah tidak ragu lagi, sudah pas. Kalau sudah menunjuk dia, berarti sudah dia, tidak salah. Itulah kesaksian. Demikian kurang lebih, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa khamalati arsyi wa jami'i khalqi ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa sahabat jati diri manapun berada, jumpa lagi kita di dalam episode yang ke-14 kalau nggak salah ya. Episode kemarin kita sudah berbicara tentang baiti jannati, rumahku surga. Kalimat sederhana ini terucap dari bibir yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh keterbatasan hidup beliau yang dibawa garis kesederhanaan. Sangat teramat sederhana, dengan rumahnya yang hanya seukuran hanya 2 petak, dengan dinding-dinding dari pelepah korma. Begitu sangat di bawah garis sederhana, tapi mampu dari bibir yang mulia itu terucap baiti jannati. Ini bukan semata-mata karena beliau seorang nabi atau seorang rasul. Ini semata-mata jadi pelajaran bagi kita. Beliau ingin mengajarkan bahwa surga itu tidak harus dibahasakan dengan kemewahan atau gemerlap dunia. Hakikat surga sebenarnya itu ada di dalam keseimbangan hidup. Kenapa beliau mampu berucap demikian baiti jannati dengan keterbatasan yang luar biasa? Pada dasarnya beliau dalam perjalanan hidup itu sempurna secara ruh dan jasad, jasmani dan ruhani. Terutama ruhani beliau itu kuat. Beliau berjalan benar-benar seimbang, tidak timpang. Sehingga apa yang beliau rasakan dimanapun berada, tetap beliau bisa menikmati. Itulah bahasa nikmat, itulah surga itu. Walaupun di dalam keterbatasan fisik yang sangat luar biasa, tapi beliau mampu berucap karena kesempurnaan dari jiwanya. Beliau manusia dengan kelengkapan ruh dan jasad yang seimbang, sempurna. Nah, sehingga beliau ajarkan itu ke umatnya untuk berlaku hal yang sama, menyeimbangkan ruh dan jasadnya, sehingga dia menjalani perjalanan hidup dengan 1001 warna, dengan berapa ribu macam gejolak, benturan, apapun itu ujian hidup, dia bisa tegar menjalaninya. Dan dia selalu tidak pernah terlepas dari namanya surga itu atau kebahagiaan. Kalau kita hanya berjalan dengan mengutamakan kesempurnaan fisik, jelas kita akan timpang menjalani hidup. Apalagi dengan persaingan hidup di akhir zaman yang begitu ketat, begitu keras. Dengan keinginan yang luar biasa, dunia ini luar biasa warnanya di akhir zaman, makin berkilau dia, makin menyilaukan mata, makin membuat manusia berlomba-lomba untuk memperolehnya. Sehingga tidak terkontrol lagi keinginan kita. Dengan keinginan yang berlebih itulah yang memikul adalah jiwa atau nafs, yang notabene tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diketahui semana dia perkembangan nafsu itu, jiwa itu apa iya sebanding dengan jasad. Jika jasad kita 30, 40, 50, apa iya juga sebanding. Pada dasarnya manusia banyak jasad jasmani rohaninya itu masih di amarah, jiwanya itu masih di
umur anak-anak 0 sampai 10 tahun, sementara jasadnya berjalan di umur 30, 40, 50. Tanpa dia sadari, batinnya itu di umur 0 sampai 10 tahun. Sehingga menjalani perjalanan itu timpang dia. Dia rentan dengan keputusasaan, cepat marah, eh, cepat capek, cepat putus asa, cepat menyimpulkan sesuatu itu secara skeptis, keyakinan semakin habis. Itu karena dia berkisar di 0 sampai 10 tahun anak-anak. Jadi ya tidak logis ya, keinginan atau dalam diartikan beban jasad di umur 40, 50 itu dia mampu memikul sekitar 40 kilo. Itu dibebani sama umur anak-anak yang 10 tahun. Ya jelas nggak memadai, timpang. Begitulah sehingga manusia berjalan di alam ini, apalagi di akhir zaman, banyak mengalami depresi, stres, bahkan putus asa, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya karena pergesekan pertarungan hidup itu sangat luar biasa berat. Nah ini sehingga Rasulullah menggambarkan itu jauh-jauh hari sebelumnya dengan kalimat baiti jannati. Itu tercapai apabila terjadi keseimbangan itu tadi, ruh dan jasadnya. Sehingga di sini ucapan beliau tadi bahwa seluruh manusia itu dalam keadaan mati. Mati artinya apa? Ini tidak diperhatikan jiwanya. Jiwanya ada, ruhnya ada, tapi nggak diperhatiin perkembangannya. Padahal manusia rata-rata masih di amarah, mati, posisi mati. Hanya jasadnya kok yang dia pentingin. Sehingga beliau berucap begitu. Pada dasarnya seluruh manusia itu mati, kecuali yang berilmu. Nah, setelah berilmu dia baru mengetahui ini, dia menyadari. Dia dengan ilmu itu dia sudah hidup, sudah bernyawa, dia sudah bisa bergerak, sudah bisa merasakan, dia sudah bisa memahami. Oh, ternyata ada yang namanya jiwa yang harus dia perhatikan, yang harus dia asah, yang harus dia asuh, harus dia seimbangkan dengan perkembangan jiwanya. Cuma di sini ilmu itu orang yang sudah hidup, dengan ilmu itu dia hidup. Nah, setelah hidup dia berjalan dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta ya. Jadi ilmu dia udah bisa merasakan, udah bisa mengetahui, tapi buta. Buta dalam artian apa? Dia namanya indera itu ya. Semakin bisa dia melihat, semakin ada yang dia dengar, itu makin besar keinginan yang muncul. Jadi keinginan itu timbul dari penglihatan sama pendengaran. Jadi mengundang dia hawa itu, nafs. Nafs kita, jadi dia berjalan dengan sudah merasakan adanya nafs jiwanya, cuma masih buta. Dia nggak ngerti, belum paham. Ini berjalanan nafs itu kemana? Diarahkan kemana? Dia hanya tahu, oh dia punya jiwa, dia punya roh, dia punya raga, dia punya rasa, dia punya keinginan. Tapi dia tidak tahu keinginannya mau diarahkan kemana. Sehingga dia di kategori di sini, ilmu itu orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan itu seperti orang buta. Nah, dia hanya sekedar tahu tapi tidak mau praktek. Sehingga itu dikategorikan buta dia. Kecuali yang mengamalkan ilmunya. Nah, baru dia terlepas dari namanya buta. Setelah diamalkan hidupnya, dia aplikasinya hidupnya, dia praktek. Dia mencari hakikat perjalanan hidup, sejatinya hidup kemana. Nah, itu baru dia udah bisa melihat. Setelah diamalkan ilmunya, baru bisa melihat. Yang diamalkan di sini, dia mulai mempelajari, memahami, mengamati gejolak hidup, benturan hidup, gesekan hidup, warna-warni hidup yang terjadi sama dia. Dia mulai paham. Ternyata hidup itu suatu perjalanan, ternyata hidup itu ada suatu tujuan, ternyata hidup itu ada akhir, ternyata hidup itu ada yang menjalankan, ternyata hidup itu kita semua dalam rangka amanah, ibadah. Dia sudah tahu, dia sudah amalkan. Nah, cuma di sini pengamalan itu juga dikategorikan dia masih dalam keadaan sesat. Jadi orang sudah hidup dengan ilmunya, dia sudah mengamalkan ilmunya, masih sesat. Sesat itu kenapa? Dia masih berorientasi di wilayah muktasib. Dia belum bisa optimalkan ilmunya itu dengan sistem yang ada di Aziz, sehingga dia buta. Apa dia sesat? Yang menyesatkan inilah berhala-berhala ini, Lata, Uzza, Manat, Subal. Berhala apa namanya? Egonya, berhala kehormatannya, berhala kemuliaan, dan berhala keagungan. Dia tersesat di sini. Sudah hidup dia, sudah melihat dia amalkan ilmunya, tapi dia dalam pengamalannya, dalam belajar ilmunya, dia dihadang sini. Dia harus paham dulu posisi dia itu ada di mana. Dengan mengamati perkembangan ruh dan jasad. Baru bisa memahami ini, dia bisa mewaspadai ini yang menyesatkan dia. Lata Uzza Manat Subal. Dalam keadaan sesat. Kecuali orang ikhlas. Ikhlas itu adanya di wilayah Aziz. Di posisi ketiga. Tercapainya ikhlas itu apabila dia masuk ke Islam itu secara kafah. Dia Islamkan dirinya secara kafah.
Karena ilmunya itu dia memperoleh pengetahuan ini bahwa dia harus Islam itu kafah, harus utuh. Kafah yang dikafahkan ini, yang disempurnakan itu jasmani, rohani, kolbu, dan syir. Itu dia kafahkan dalam Islam sehingga dia mampu berjalan. Sehingga setelah kafah dia baru dia bisa memperoleh tauhid murni. Dia bisa mengenal sejatinya Allah Ta'ala. Dia bisa mengetahui yang menyesatkan dia ini, yang menghalangi dia dari Allah Ta'ala ini berhala, la taujamanat suba, dengan adanya kemunihan tauhid. Nah, ini hanya bisa dicapai dengan orang-orang ikhlas, sehingga tercapai namanya ikhlas ini. Nah, orang ikhlas itu dalam bahaya besar. Kenapa? Karena dia dituntut konsistensinya di dalam kesaksian. Dia harus mampu melihat di dalam gerak dan diamnya itu Allah Ta'ala. Dia mampu menyambungkan kepada Allah Ta'ala. Dia mampu masuk ke fitrah Nur Muhammad, ke fitrah dirinya, dan bisa bersanding dengan Allah Ta'ala. Dia harus mampu tiba di sini. Kalau nggak mampu dia tiba di pintu ketahanan, nah ini yang dibilang bahaya besar. Dia keleleran kemana-mana untuk cari pintu balik. Dia harus segera balik ke sini, ke wilayah dia ini. Nah, dibilang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga inilah yang dibilang surat Al-Ikhlas. Hanya orang ikhlas yang mampu masuk ke sini. Wajah Allah ini wajah ikhlas. Ini dibilang Nur Muhammad ini yang mentasbihkan kudrah iradah. Jadi konteks kesaksian kita dalam menyaksikan Allah Ta'ala itu, sekali lagi ini di dalam konteks kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah. Ini terus saya ulang-ulang ya. Kudrah ini yang disaksikan di dalam kudrah ini adalah ruh yang dihembuskan. Ini adalah batang tubuh. Batang tubuh. Atau jasad. Ini jasad. Iradah ini jasad. Kudrah itu ruh. Ruh dan jasad. Ruh yang dihembuskan Allah. Kenapa Allah menghembuskan ruhnya di tubuh manusia? Kalau langsung menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala itu nggak sanggup manusia. Nggak ada yang sanggup menyaksikan Allah. Jibril aja sekalipun, rajanya malaikat. Tidak sampai detik ini beliau semenjak dari awal dicipta sampai detik ini belum pernah ketemu Allah Ta'ala. Belum pernah menyaksikan kebesaran dan keutuhan Allah Ta'ala sejatinya. Sehingga suatu saat Jibril pernah mengeluhkan itu di hadapan Allah. Engkau itu di mana ya Allah? Engkau sudah sempurnakan aku dengan 70.000 sayap. Aku sudah sekali aku bentang seluruh ufuk timur dan barat itu tertutup. Dan aku bisa berjalan dengan kebesaran sayapku itu bermil-mil juta tahun cahaya. Tapi aku tidak menemukan engkau. Di mana engkau sebenarnya ya Allah? Jibril sendiri berkeluh kesah demikian. Semenjak beliau dicipta sampai detik ini belum pernah ketemu Allah Ta'ala. Segitu besarnya Allah. Nah, di sini makanya karena murahnya Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Karena kemurahannya dia inilah. Dia hadirkan kudrah dan iradahnya itu di dalam penciptaan alam semesta, di dalam tubuh manusia. Kudrah itu berupa ruh. Ruh inilah yang keluar dari pintu ini. Kita ditakar sama Allah Ta'ala di dalam kesaksian. Aku menyaksikan Allah dengan ruh yang dihembuskan dalam bentuk Ahmad. Yang begitupun dengan saudara-saudara yang lain, dihembuskan ruh sesuai pintu yang dia masuk dari mana. Dia kan masuk pun lewat sini, dia keluar dari mana dia masuk lewat sini. Itu yang disaksikan. Yang ada di dua kalimat syahadat ini, kudrah dan iradah. Ini yang disaksikan, bukan zatnya ya. Karena zatnya tidak ada yang sanggup. Konsepnya belum ada untuk menentukan ketemu zatnya. Cuma dengan perantaraan kudrah dan iradah inilah kita dengan izin Allah bisa masuk ke dalam ini, bisa diizinkan menemukan zatnya. Cuma jangan paksain kita dikala masih di luar sini, apalagi masih di wilayah mutasyir, untuk memaksakan diri bersaksi akan zatnya. Tidak akan pernah terwujud. Makanya dia wujudkan kita dengan konsep kudrah iradah. Inilah yang kesaksian yang kita ucapkan di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi yang kita lihat itu yang di asyhadu alla ilaha itu ruhnya yang dihembuskan. Ruhnya Allah yang dihembuskan, itu yang kita saksikan. Dalam komponen ruh itu ada dua, akal dan nafs. Ini yang kita saksikan di dalam ruh yang dihembuskan. Ini yang disaksikan. Jadi jangan memaksakan diri untuk menyaksikan zat Allah secara utuh. Sementara ini kita tidak pernah menyadari. Padahal sudah dia pasangkan dalam diri kita, sudah dihembuskan ini. Inilah yang sejatinya dua kalimat syahadat itu. Iradah inilah batang tubuh atau fitrah diri kita. Yang Allah jadikan sesuai fitrah Nur Muhammad mimha mimdal.
Di dalam fitrah diri inilah kita berjalan. Inilah alam diri kita. Aku diturunkan di alam ini dalam bentuk Ahmad dengan fitrah Nur Muhammad. Aku berjalan dalam koridor ini, koridor namaku Ahmad. Yang aku saksikan di situ adalah kudrah yang Allah hembuskan di dalam akal ini, di dalam ruh yang berupa akal dan nafs. Kita sudah olah itu di episode pertama, kedua, ketiga, kita sudah pernah bahas ini. Nah, jadi dengan akal dan nafs itu kita mampu berjalan di sini sampai tiba di pintu masuk ini, gerbang ketuhanan. Pintu ketuhanan ini atau gerbang ketuhanan ini harus kita bawa kuncinya. Inilah yang kita pakai iradah ini. Kita mencari kunci hidup itu di dalam background iradah kita ini. Itu yang mampu membuka sehingga bisa kita kembali. Itu yang dibilang kesaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang kita saksikan. Jadi jangan berpersepsi atau memaksakan diri menyaksikan zatnya Allah Ta'ala. Ini aja kita belum paham. Banyak yang mendasarkan diri dalam kesaksian itu hanya berdasar keyakinan. Betul. Keyakinan itu bagian dari kesaksian, tapi bukan kesaksian utuh. Dia masih melalui proses kesaksian itu. Jadi kalau memaksakan diri dalam bersaksi, emang yang dibilang menyaksikan itu melihat. Melihat itu kita identikan dengan dua mata ini. Kalau kuping ini namanya mendengar, bukan melihat. Dia hanya mendengar. Kalau ini sudah melihat. Nah, kategori melihat emang seyoknya itu dengan dua mata. Tapi kita tidak boleh langsung berpatokan pada pemahaman ortodoks. Semata-mata ini kuping, mata, telinga ini, hidung semua ini jendela. Jendela mana ini? Jendela hati. Ini akan terbuka itu dari dalam, bukan dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Dari sini dulu. Keluar. Jendela inilah yang akan memancarkan itu, menyaksikan itu. Jangan kita paksakan dari dalam keluar. Tidak akan bisa terbuka. Seyoknya lampu itu dihidupkan dari dalam rumah, baru keluar dia. Cahayanya keluar. Kalau kita nyalain dari luar ke dalam, ya nggak mungkin. Dari dalam baru keluar, bukan dari luar ke dalam. Nah, ini yang salah banyak manusia dalam salah mempersepsikan. Mereka selalu berdasarkan pemahaman baku yang kaku. Memahami bahwa ada semua sesuatu dari luar, setelah kita lihat di luar itu baru kita masukkan ke dalam. Makanya penuh di sini. Tidak bisa ada formatnya. Jadi seyoknya itu dari dalam keluar. Dari dalam itu maksudnya apa? Cari dulu jati diri. Seimbangkan dulu semua komponen ini. Lihat dulu apa yang Allah tasbihkan di dalam penciptaan manusia. Yang ingin dia saksikan di alam ini, dia disaksikan dengan cara apa? Itu dulu yang kita lihat. Dia mentasbihkan manusia itu sebagai wadah dia dalam tasbihkan afal dia di alam semesta. Dengan rumus ini kudrah iradah. Kudrah itu dalam bentuk ruhnya. Iradah itu di dalam jasad ini, fitrah. Yang dibentuk dengan konsep Nur Muhammad. Ini iradah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah yang dibilang kesaksian itu. Begitulah kita dalam bersaksi. Bukan semata-mata, sudah yakin. Kalau kita bicara keyakinan ya, aku sedikit menganalogikan dari bentuk tubuh ya. Kalau kita perhatikan sejenak bentuk diri kita khusus yang di wajah ini ya, coba kita perhatikan ini huruf kuping kita nih. Kuping kita itu bentuknya begini. Mana nih dihapus nih. Nah, kuping begini ya bentuknya ya. Nah, ini kuping orang nih. Kayak gini bentuknya. Ini kalau kita perhatikan, ini adalah huruf ain. Ini huruf ain. Kuping. Jadi maksudnya huruf ain apa? Disinilah kita di dalam mengumpulkan informasi, keyakinan dari proses mendengar dulu, perbanyak pembelajaran, perbanyak informasi, perbanyak perbendaharaan. Dari ainal yakin, dari imal yakin dulu ya, imal yakin. Terus ainal yakin. Baru akan tiba di hakul yakin. Yakin. Nah, ini ain ya. Ainal yakin, imal yakin di sini. Jadi perbanyak informasi, dia mendengar. Di sini dia proses dari imal yakin, anil yakin, hakul yakin. Dia akan menutup sampai benar-benar dari tadi ain yang terbuka begini, mulutnya terbuka, dia sampai menutup. Sampai bulat utuh, inilah hakul yakin, dia bulat. Jadi dia setelah terbuka begini, dia akan menuju proses berikutnya dalam bentuk tertutup. Ini adalah mim, huruf mim. Ini tertutup dia. Jadi mim bulat. Sudah bisa melihat kan? Ainal yakin, imal yakin.
proses. Ini kalau kita bukan asal lihat taruh gitu aja. Ini proses. Dari informasi yang kita kumpulkan yang demikian banyak ilmu yang kita pelajari, informasi-informasi yang kita pahami dalam hidup semesta akan tiba di keyakinan. Baru tercerah dia, terlihat dia, terwujud dia di dalam konsep, entah secara lahir maupun secara batin. Kita bisa lihat. Ini digunakan di dalam kesaksian. Mim awal dan mim akhir di sini. Ini adalah konteks ainal yakin, bisa melihat, menyaksikan dalam dua konsep ya, bisa secara lahir maupun secara batin, bisa dilihat. Cuma dengan syarat ini tadi, mulai dari proses pemahaman ainal yakin itu dulu. Ain yang terolah di sini, di wilayah sini, ain imal yakin, ainal yakin, yakul yakin, dari sini dulu dia baru terbuka ini. Setelah dia mampu berbentuk huruf mim, ini dia menyaksikan dalam kesaksian yang utuh, dia berjalan di wilayah-wilayah perjalanan yang sejatinya, dia berjalan sampai tiba dia di wajah Allah ini, di gerbang ketuhanan. Dia mampu masuk ke dalam sini, ini proses mim ya, untuk tiba di sini. Dia mampu tiba di perjalanan ini. Nanti setelah kuat mimnya ini, dia akan berdiri alif di dalam. Akan berdiri itu tauhid. Dia bertemu dengan Allah Ta'ala di dalam mim ini. Berdiri ini alif di dalam. Kalau sudah begini, ini huruf apa ini? Ini melambangkan yang namanya H. H besar ya. Ini dia. Jadi lihat coba hidung kita itu bentuk huruf H. Nah, dua lubang. Dari kuping, mata ke hidung. Disinilah berdiri hakul yakin itu. Sehingga orang-orang sufi berbicara dia. Udah hidup dia. Udah jalan nafas itu. Dia sudah bisa menunjuk, sudah bisa merasakan keberadaan dia. Dia ini. Jadi itu proses sebenarnya yang Allah hadirkan di wajah kita. Masuk di dalam keluar di dalam itu Ini yang dilatih oleh para ahli-ahli zikir, ahli-ahli tasawuf dalam pola zikir gitu kan. Yang mereka sebut itu. Jadi bukan lagi sebutan tapi sudah rasa, sudah pernyataan dalam bentuk rasa, pengamalan. Dia sudah membuktikan wujud itu. Jadi elemen komponen kita ini bukan hanya sekedar ditaruh begitu aja. Ini semua punya makna, punya rahasia. Karena seluruh alam pun ada dalam diri kita. Fitrah Allah pun ada di dalam diri kita, semuanya. Makanya Allah sendiri sudah menyebutkan, insan itu rahasiaku dan aku rahasia insan. Jadi Allah Ta'ala dengan hambanya sebenarnya tidak ada hijab, tidak ada batasan. Kenapa ada batasan? Kita yang membatasi diri. Dengan apa? Dengan ini. Wilayah muktasyir. Kita lebih dominan mengurus urusan jasa. Tidak memahami batin sehingga terhijab dia. Coba kita berjalan sesuai fitrah kita. Kita akan kembali ke sini, kita masuk, kita ketemu dia. Dia. Kita sudah nunjuk. Kalau dia udah bilang itu, dia udah nunjuk, udah tahu. Itu dia. Nah gitu. Jadi nggak meraba lagi. Sudah, itu yang dibilang kesaksian. Udah ketemu, udah nunjuk dia. Kalau sudah masuk ke sini, berdiri alif di dalam itu. Dia sudah nunjuk dia. Ini dicari para orang tarekat itu dengan pola zikir, dengan bilangan-bilangan zikir, dengan olah tubuh yang luar biasa. Kalau aku sudah jalanin nggak sanggup menjalani itu ya, menjalani pola-pola tarekat luar biasa, terlalu ketat dan berat. Cuma yang begitu cara karena di pola-pola itu yang mampu menghancurkan nafsu syahwat itu. Kenapa diadakan step-step gitu untuk menghancurkan syahwat dulu. Selagi ada syahwat, ya susah dia untuk berjalan sendiri. Terus kenapa Bang Ahmad langsung bisa mengurai begini? Ya ini semata-mata karena seperti yang saya ucapkan di awal tadi, kecintaan saya ke baginda Rasulullah. Saya mencintai apa yang dicintai oleh yang kita cintai. Itu wujud kecintaan yang sejati. Saya mencintai sesuatu yang dicintai. Saya mencintai yang Rasulullah cintai, yaitu umatnya. Kita berbagi. Aku memperoleh ini dengan izin dan kemudahan Allah. Dan kalau ada yang menguji perjalanan ini dengan pola tarekat sejatinya, silahkan. Aku tidak akan batasi. Dan kalau mau ada interaktif atau dialog berbicara tentang ini, kalau mereka membahas itu dari segi tarekat dengan sistematis tarekat, ya silahkan aja. Cuma jujur aku bukan orang tarekat, jadi sistematis tarekat juga aku masih awam ya. Tapi ini Allah mudahkan aja berjalan dengan pemahaman-pemahaman yang dia kasih, sehingga yang saya bicarakan ini adalah wilayah-wilayah kesaksian yang sejati yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat. Jadi dengan konteks supaya kita dalam bersaksi itu tepat sasaran, tidak meraba-raba, tidak menduga-duga, tidak hanya berdasarkan yakin.
Yakin yang mana? Keyakinan itu adanya di aziz. Kalau kita sudah ada di posisi aziz, itulah keyakinan yang sebenarnya. Kalau masih di muktasib, bukan keyakinan yang kita dapat. Waham, persangkaan yang dihadirkan oleh ini, oleh bajingan-bajingan ini, oleh para tukang begal ini, Lata, Uzza, Manat, Subal. Tidak akan pernah tercapai keyakinan. Di sini aja tidak berimbang, bagaimana akan terjadi keyakinan? Keyakinan itu sesuatu yang diperoleh dari keseimbangan. Kalau nggak seimbang, nggak akan yakin, timpang terus dia. Jadi logika keyakinan itu sesuatu yang diperoleh dari keseimbangan. Inilah keseimbangan yang dimaksud, ruh dan jasad. Ini ada dua kalimat syahadat itu. Inilah yang disaksikan. Syahadat di kudrah dan iradah itu. Di kudrah itu ruh yang dihembuskan, di iradah itu batang tubuh yang dijadikan, jasad. Ruh itu kita di apa namanya, dialamatkan dengan akal, dengan nas. Ini yang kita optimalkan, yang kita sucikan, yang kita fitrahkan sesuai fitrahnya, sehingga kita bisa menyaksikan afal yang Allah hembuskan itu, yang ingin disaksikan ruh itu di dalam sejatinya iradahnya dia. Kudrah yang kita iradah yang kita pakai ini, saya hadir dalam ini dalam iradah Ahmad, nama saya. Itu yang saya saksikan, itu alam. Yang saya saksikan tentang kudrah Allah Ta'ala itu di dalam saya, di dalam diri saya. Disitulah saya menemukan kunci membuka pintu-pintu kudrah ini, pintu ketuhanan. Baru ketemu namanya Allah Ta'ala berdiri dia di dalam. Setelah dia membentuk alif mim sempurna, ini mim sempurna, dia akan berdiri alif di dalam. Ini. Sehingga hiduplah itu hilir mudiknya nafs, rohani jiwa, sehingga kita hidup. Sehingga di sini disebut dengan huwa, dia. Terucap kalimat huwa, dia. Dia yang mana? Dia yang ini, yang berdiri ini. Kita sudah tahu dia. Nah gitu, itu di dalam laku tarekat ya, ada pola-pola seperti itu. Nah ini yang saya ingin tegaskan di dalam keyakinan. Jadi tidak hanya berdasarkan ucapan atau keyakinan yang dipaksakan, yang dibuat kuat. Nah ini konteks kesaksian yang sebenarnya ya, yang saya maksud. Semoga kita diberkahi Allah Ta'ala untuk mencapai kesaksian yang sejati, yang sebenarnya Allah tuntut. Ini kita tidak akan dipermasalahkan di akhirat tentang kesaksian kita, kesaksian yang benar, bukan saksi palsu. Kalau di sini ini saksi palsu, yang disaksikan ini Lata, Uzza, Manat, Subal. Mereka yang mengambil kebesaran Allah dan mengaku dirinya itu Tuhan. Ini yang kita saksikan selama hidup kita. Sehingga ini kalau kita bersaksi dengan 4 berhala ini, inilah kesaksian palsu. Tertolak di hadapan Allah. Kecuali di sini. Ini kesaksian asli. Dia berjalan dari kesempurnaan Islamnya, terus dari kemurnian tauhidnya, baru tiba di sifat ikhlasnya, baru dia akan kembali ke fitrah. Ini fitrahnya Nur Muhammad. Setelah dia kembali ke fitrah Muhammad, dia akan ketemu yang namanya Allah. Inilah yang disaksikan sejatinya berdiri dia, sehingga ditunjuk dia. Sudah tidak ragu lagi, sudah pas. Kalau sudah menunjuk dia, berarti sudah dia, tidak salah. Itulah kesaksian. Demikian kurang lebih, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.